Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua sehat, bahagia dan sukacita. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kekuatan saat menghadapi kesulitan. Dalam 1 Tesalonika ayat 17, saudara, ayat yang singkat, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, saudaraku, bukan berarti kita terus menerus komat kamit, atau terus menerus berlutut, atau terus menerus lipat tangan dalam berdoa. Tetaplah berdoa artinya, saudara, terjadi berulang-ulang dan bukan terjadi terus menerus tanpa henti. Bagaimana saudara situasi orang Kristen untuk dapat saudara terus berdoa di hadapan Tuhan? Ada 4 hal yang harus dilakukan supaya kita dapat terus berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, hati yang diangkat. Hati yang diangkat dan diarahkan untuk terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Hati, saudara, yang diarahkan, diangkat kepada Tuhan. Dalam Ulangan 4 ayat 29 berkata, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hati yang terus diarahkan kepada Tuhan, yang terus menerus saudara mencari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah kebenaran yang pertama, saudara, untuk tetap berdoa. Dan yang kedua, saudara, hati yang selalu dalam suasana siap berdoa, siap berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1 firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah kehendak Tuhan Yesus supaya kita selalu siap berdoa, tetap berdoa. Kita tidak boleh jemu-jemu berdoa, dan inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan kebenaran yang ketiga, tetaplah berdoa, saudara, artinya hati yang menyadari bahwa Allah hadir di mana-mana. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Dan dalam Mazmur 139 ayat 7-10 firman Tuhan berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudaraku, kita tetap berdoa karena kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Inilah yang membuat kita semangat untuk tetap berdoa kepadanya. Apalagi saat kita menghadapi suasana pandemi COVID-19 dan dampaknya yang macam-macam ini, saudara. Seperti sekarang ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Tuhan ada di mana-mana, saudara. Tuhan dekat dengan kita, mendengarkan doa-doa kita. Karena itu tetaplah berdoa. Dan kebenaran yang keempat, saudara, tetaplah berdoa artinya hati yang berserah dan taat kepada kehendak Allah. Dalam Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku, mari hati yang berserah, yang taat, saudara, kepada kehendak Allah.
Kita mau menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Jadi saudara, inilah 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap berdoa atau terus menerus berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, angkat hati. Hati yang diangkat dan diarahkan terus menerus berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, hati yang selalu dalam suasana siap berdoa. Dan yang ketiga, saudara, hati yang menyadari bahwa Allah hadir di mana-mana. Dan yang keempat, hati yang berserah dan taat kepada Allah. Kita harus terus menjaga suasana hati kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara, seperti ini. Supaya kita dapat terus menerus berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Tetap berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pandemi COVID-19 berdampak kepada seluruh kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, bahkan negara serta dunia ini. Mari kita, saudara, tidak jemu-jemu berdoa, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pengharapan bagi kita, kekuatan bagi kita, sumber pertolongan bagi kita semua. Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Janganlah kita jemu berdoa, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus sanggup memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus menerus berdoa, tetap berdoa dengan mengangkat hati kami, mengarahkan kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ada di mana-mana, Allah yang memenuhi seluruh alam semesta ini dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.